Kemudian kita masuk ke sheet edit drop down list dan saldo awal. Nah, di sini teman-teman akan melakukan kustomisasi awal terkait dengan subkategori yang nantinya akan teman-teman gunakan nih di spreadsheet ini. Nah, contohnya di sini ada gaji satu ini jadi gaji perusahaan A, kemudian di sini ada jualan online, dividen saham dan sebagainya. Nah, terus gimana nih gaji 2 sampai gaji 5 yang tidak digunakan atau tidak teman-teman butuhkan? Ini dibiarin aja kayak gini teman-teman, nggak usah dihapus. Seperti itu, dibiarin aja apa adanya kayak gini. Karena nanti di dashboard bulanan pun ini juga nggak akan masuk ke dalam summary-nya seperti itu. Dan ini tidak akan mempengaruhi apa-apa. Dan teman-teman nantinya akan diminta untuk menginput saldo awal teman-teman ya atau saldo existing yang teman-teman miliki saat ini. Seperti uang tunainya punya berapa, kemudian kalau di bank BCA ada berapa, seperti itu. Saya sudah membuatkan video secara terpisah bagaimana caranya teman-teman melakukan editing pada sheet edit dropdown list dan saldo awal ini. Kemudian kita masuk ke edit budget dan target. Nah, di sini teman-teman bisa membuat target dan budget bulanannya nih. Contohnya seperti dari penghasilan gaji perusahaan A itu targetnya berapa, terus dari penghasilan sampingan contohnya seperti jualan online itu sebulannya dapat berapa, atau kalau ada penghasilan lainnya teman-teman boleh bisa targetin juga sebulannya dapat berapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi pengeluaran ini teman-teman juga bisa membuatkan budget ya, seperti transportasi di sini contohnya ada bensin. Oke, teman-teman budgetin nih bensin itu sebulan berapa sih, untuk parkir berapa, untuk Gojek atau Grab itu berapa, dan seterusnya. Sampai ke bawah. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke input transaksi. Nah, di tabel transaksi harian ini, teman-teman bisa memasukkan seluruh transaksi harian yang terjadi pada hari itu, mulai dari pemasukan, pengeluaran, tabungan, maupun investasi. Semuanya all in one masuk ke dalam sini. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah cara penulisan tanggalnya. Nah, di sini penulisannya 1 Jan 22 seperti itu. Dan kalau 1 Mar ya 1 Mar APR MAY gitu. Nah, ini menggunakan singkatan bulan dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kalau kita geser ke samping, di sini ada tabel perpindahan dana. Tabel perpindahan dana ini, kalau misalkan teman-teman nih, contohnya mau top up flash sebesar 1 juta dari BCA ke flash BCA, di sini harus teman-teman tulis, karena nanti akan mengurangi saldo dari BCA dan akan menambah saldo di kartu flash BCA. Kalau mau narik duit juga sama, teman-teman. Misalkan teman-teman mau narik duit 500.000 dari Mandiri ke uang tunai gitu. Nanti saldo mandirinya berkurang dan saldo uang tunainya akan bertambah. Kalau kita geser ke samping, di sini ada transaksi kartu kredit. Nah, kalau teman-teman contohnya di sini beli iPhone sebesar 20 juta, teman-teman menggunakan cicilan dengan kartu kredit, teman-teman harus tulis di sini. Dan ini tidak akan mempengaruhi ke pengeluaran karena kan ini kan belum diakui ya sebagai pengeluaran ya karena teman-teman nggak keluar duit apa-apa untuk menyicil iPhone ini seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard bulanan. Di sini akan keluar seluruh rangkuman atau hasil dari transaksi yang bulanan yang teman-teman lakukan. Ini tinggal teman-teman ganti. Kalau mulai di bulan Januari, tinggal diganti. Nanti ya semuanya akan otomatis terganti. Nah, kalau untuk sisa cicilan, ini sifatnya akumulasi. Artinya, kalau teman-teman pilih bulan apapun, sisa cicilannya akan tetap sama. Karena dia tidak terhubung dengan bulannya. Seperti itu. Kemudian kalau digeser ke samping, di sini ada tabelnya. Kemudian di sini juga ada saldo saat ini ya atau existing. Dan ini juga tidak terhubung dengan pilihan bulan. Artinya dia ini bersifat akumulasi selama 1 tahun atau selama periode berjalan. Nah, kalau kita geser ke samping, di sini ada tabel uang masuk dan uang keluar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contohnya sini ada BCA nih. Berarti ada pemasukan untuk BCA sebesar 30 juta dan ada pengeluaran sebesar 4,280 di bank BCA seperti itu. Kalau kita geser lagi ke samping, di sini ada perpindahan dana ya teman-teman ya. Contohnya ini ada BCA keluar 200.000 dan dia masuk ke flash BCA 200.000. Seperti itu. Kalau kita geser lagi ke samping, di sini ada jadwal pembayaran tagihan. Kalau teman-teman berlangganan seperti Netflix, Spotify, itu premium, ataupun iCloud Plus, di sini teman-teman tinggal masukin aja. Kalau bulan ini udah bayar, tinggal centang. Di bulan berikutnya udah bayar, tinggal centang, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dashboard tahunan. Di dashboard tahunan ini tidak ada pilihan bulannya, karena memang di sini itu uh,
menunjukkan hasil pengeluaran, pemasukan, dan sebagainya dalam periode 1 tahun, dari Januari sampai Desember. Seperti itu. Dan ini semuanya sangat detail ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, yang di sebelah kanan ini, di sini ada tabel pendukung. Nah, ini teman-teman nggak usah edit, dibiarin aja begini. Seperti itu. Ini untuk dashboard tahunan. Kemudian kita masuk ke portofolio investasi. Nah, di portofolio investasi ini, teman-teman akan menginput investasi yang teman-teman miliki secara manual. Kenapa nggak bisa terhubung? Karena ini sudah sangat detail, teman-teman. Contohnya seperti reksadana ini. Reksadana ini ada nama produknya, tipenya apa, nominalnya berapa. Jadi ini teman-teman harus menginput secara manual. Seperti itu. Dan ini hasilnya ada pie chart dan juga ada bar chart-nya. Seperti itu. Nah, kalau untuk sheet and data only, ini hanya data-data pendukung saja untuk mengeluarkan output dari dashboard bulanan maupun dashboard tahunan. Seperti itu. Jadi nggak usah diotak-atik, dibiarin aja apa adanya. Kalau teman-teman masih ada yang dibingungin, atau masih ada yang kurang jelas, atau bahkan ketika teman-teman running spreadsheet-nya terjadi error, atau output-nya salah, dan sebagainya, silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.